Halo, kembali lagi dengan Junior Martekno. Jadi pada awal bulan ini saya sempat nih bikin suatu video yang membahas pilihan laptop untuk kuliah dengan harga di atas 10 juta, lebih tepatnya antara 10 sampai 15 juta rupiah. Nah, video sendiri itu cukup banyak yang komentar dan ada beberapa yang request untuk dibikinkan video serupa tapi untuk budget yang lebih terjangkau ya, dimana yang di bawah 10 juta. Dan pada video kali ini langsung aja saya akan bahas beberapa laptop pilihan yang harganya itu rentangnya di 5 hingga 10 juta rupiah. Perlu saya kasih catatan dulu di depan kalau video ini bukanlah video review barang ya, karena saya itu nggak mungkin review semua barang laptop yang ada di pasaran. Yang saya punya adalah pengalaman dengan laptop-laptop serupa, dan yang akan kita bahas di sini adalah kita akan melihat laptop dari segi spesifikasinya, serta beberapa faktor luar yang mungkin akan mempengaruhi Anda untuk membeli atau setidaknya melirik laptop yang akan dibahas pada video kali ini. Kriteria untuk laptopnya seperti biasa ya, jadi yang akan dibahas pada video kali ini adalah hanya laptop baru, hanya laptop yang garansi resmi, serta saya sendiri tidak berafiliasi dengan seller manapun yang ada pada video ini. Afiliasinya hanya berbentuk link afiliasi antara YouTube dengan yang saya akan pakai adalah Shopee di sini. Oke, langsung aja ke laptop pertama. Jadi laptop yang saya akan bahas pertama adalah Advan Workpace ya, dimana ini sebenarnya sudah beberapa kali muncul di video saya, dan menurut saya masih termasuk good value asal Anda tahu batasannya. Apa batasannya? Nah, mari kita simak. Jadi yang oke dari laptop ini adalah dia punya AMD Ryzen 5 6600H. Jadi ini bukan AMD Ryzen terbaru ya, karena sekarang sudah 7000 series, 8000 series, dan sekarang itu yang 6 ya sudah mulai agak ketinggalan ya. Tapi ini bukan berarti yang 6000 series itu lemah ya. Apalagi ini sudah pakai yang seri H yang sebenarnya untuk high performance ya. Jadi core-nya itu lebih banyak ketimbang yang seri U. Grafiknya AMD Integrated Graphics, jadi ini ya bisa dibilang cukup oke buat gaming ringan, tapi bukan buat gaming berat ya, karena ini bukan pakai graphics card yang dedicated. Layarnya juga cukup besar, 14 inci Full HD, meskipun ya panelnya bisa dibilang biasa aja, nggak 100% NTSC IPS level, tapi kita nggak bisa berekspektasi banyak untuk harga 7 jutaan. Memorinya 16 GB onboard, nggak bisa di-upgrade, tapi sudah 16 GB, jadi oke. Storage 512 GB, kemudian juga portnya bisa dibilang cukup dermawan ya, jadi ada 2 buah USB Type-C, ada micro SD untuk mindahin dari mungkin HP ya. Kemudian ada 2 buah USB 3.2 yang biasa, HDMI, dan headphone jack. Beratnya sendiri 1,5 kg untuk laptop 14 inci, bisa dibilang ini sedikit lebih berat dari biasanya. Nah, saya yakin kalau Anda tuh mencari laptop dengan harga serupa, untuk spesifikasi minimal untuk prosesor itu Anda nggak bakal dapat yang seperti ini ya, 6600H. Tapi Advan sendiri itu bukan berarti tanpa kelemahan ya. Jadi menurut saya kelemahan yang paling utamanya adalah dia itu garansi resminya cuma 1 tahun dari Advan Indonesia, di mana untuk laptop-laptop merek lain, terutama laptop yang merek internasional ya, katakanlah Lenovo, Acer, Asus, dan sebagainya, biasanya itu minimal banget 2 tahun. Selain itu untuk Advan, saya sangat berharap Anda itu kalau pengen beli ini, coba dicek dulu di toko, karena mungkin build quality-nya nggak sesuai dengan ekspektasi Anda, mungkin agak ringkih lah atau gimana, karena ini termasuk laptop budget, dan Advan itu ya mungkin sepertinya sih saya mengira dia akan berhemat dari segi material body. Tapi kalau Anda oke dengan semua itu, menurut saya sih ini wajib untuk dilirik ya, minimal. Nah, bagaimana kalau Anda tuh pengen main aman? Nah, menurut saya carilah brand yang sudah internasional ya. Meskipun di sini harganya juga agak beda jauh, dan sebenarnya secara prosesor mungkin agak kalah dengan yang tadi Advan Workpace. Yang kita lirik di sini adalah Lenovo IdeaPad Slim 3i, dan spesifikasinya dia itu punya Intel Core i5 13420H. Jadi ini sudah yang high performance juga. Dia punya 4 core performance dan 4 core efisiensi. Jadi kalau yang biasanya bukan H atau yang U itu biasanya cuma 2P ya. Jadi performance-nya cuma 2. Nggak punya dedicated graphics card, jadi integrated graphics aja. Memorinya itu dia 8 GB yang sudah diinstal ya, 8 GB yang solder, tapi Anda bisa nambah lagi nih, kalau tulisan di sini 1DDR5 SODIMM slot, jadi bisa dual channel. Ya, Anda memang harus keluar duit lagi. Memori 8 GB berapa sekarang? 500 ribuan, 600 ribuan, ya, tapi setidaknya masih bisa di-upgrade. Storage 512 GB menurut saya sudah besar ya. Dia juga dapat SD card reader, kemudian displaynya sendiri itu sudah 16:10 ya, jadi 1920 kali 1200 ya. Layar IPS 300 nits anti glare, jadi ini enggak terlalu reflektif ya kalau Anda tuh kerjanya di ruangan terang atau di bawah cahaya matahari. Color gamutnya ya nggak terlalu bagus, 45% NTSC aja. Kemudian bobotnya 1,39 kg, jadi tadi saya sudah sebutkan Advan itu 1,5, ini 1,39, jelas kan sedikit lebih ringan. Ya, portnya bisa dibilang juga cukup oke, ada 2 buah USB Type A 3.2, 1 buah USB Type C, jadi lebih sedikit ketimbang Advan tadi. Kemudian ada HDMI 1.4, nggak 2.0, menurut saya untuk keperluan sekolah atau kantoran menurut saya masih oke-oke aja. Headphone jack, SD card reader yang full size, kemudian juga ada power connector. Dan yang bagus dari Lenovo ini adalah dia punya garansi resmi Lenovo Indonesia 2 tahun premium care. Dan di sini dia dapat Windows 11 plus Office Home and Student 2024 ya.
Jadi sebagai catatan ini nggak semuanya dapat ya. Minimal untuk merek-merek lokal biasanya mereka belum dapat Office Home and Student, setidaknya kalau kita beli apa adanya. Kalau kita minta tokonya installin ya mungkin bisa. Ya cuma harganya di sini kita lihat 8,399 juta nih. Jadi ini ya lebih mahal ketimbang yang Advan tadi. Tapi ya sebagai gantinya Anda mendapatkan merek yang mungkin lebih ternama lah. Nah, bagaimana kalau Anda tuh pengen main di tengah-tengah? Jadi pengen, aduh, kalau Lenovo kemahalan, tapi kalau Advan saya nggak terlalu yakin. Nah, ini mungkin bisa jadi pilihan juga. Jadi ini adalah laptop Acer Aspire Lite yang Ryzen 7 5700, 16GB, 512GB storage ya. Kita lihat detailnya di sini. Jadi AMD Ryzen itu yang seri U, bukan seri H, tapi ya oke lah. Kemudian memorinya 8GB, storage 512GB, kemudian memorinya 8GB, bisa di-upgrade ya, 2 slot, storage 512GB, kemudian juga dia punya portnya cukup lengkap, satu buah USB Type-C, HDMI port 1.4, kemudian dia juga sudah dapat Windows 11 dan Office Home and Student. Nah, memang kalau garansinya Acer itu saya agak bingung di sini ya. Garansi resmi Acer 1 tahun, kemudian garansi resmi di bawahnya lagi 2 tahun. Jadi sepertinya sih ini yang 1 tahun ini part labor on-site, kemudian juga yang 2 tahun ini service dan spare part saya juga nggak paham. Tapi intinya ini harusnya sih lebih dari setahun lah. Kalaupun yang lengkap yang nggak 2 tahun, setidaknya Anda punya extended guarantee lebih dari setahun. Nah, yang unik di laptop ini, setidaknya dari laptop-laptop dengan harga segini adalah dia punya layar 15,6 inci ya. Jadi ini Full HD, layar 15,6 inci. Di sini nggak disebutkan color gamutnya, dia IPS, tapi saya kira juga bakal tinggi-tinggi juga. Dan menurut saya kalau untuk beberapa orang ya, saya tahu beberapa orang itu mungkin agak kesulitan untuk membaca di laptop-laptop kecil. Atau memang lebih nyaman aja pakai laptop besar ya. Mungkin Anda tuh sering mulai Excel atau mungkin sering multitasking, ya ini bisa jadi pilihan. Hanya saja memang selalu ada konsekuensi di mana untuk bobotnya itu dia lebih berat ketimbang laptop yang 14 inci. Dengan harga segini, tapi kita lihat dulu ya, misalnya harga segini dapat apa aja, mungkin yang unit only dan 8GB ya. Segini, tapi kalau Anda mau upgrade, nah, mungkin menurut saya ini upgrade-nya not bad juga ya, 7,342 juta, tapi sudah dapat memori 16GB. Menurut saya nggak perlu lah kita Windows yang Pro ya. Home yang menurut saya juga sudah cukup untuk keperluan misalnya kuliah. Nah, yang saya sebutkan tadi itu adalah laptop-laptop yang bisa dibilang normal lah, misalnya bilang main aman untuk student, untuk mahasiswa yang ya general purpose lah, nggak ada spesifik. Nah, tapi bagaimana kalau Anda itu punya kebutuhan yang ekstrim ya? Jadi di sini pertama adalah Axio Hype 5 AMD X5 Ryzen 5 7430. Ini panjang, tapi intinya di sini adalah laptop yang kalau Anda itu punya keterbatasan budget secara ekstrim ya. Hanya 5.398.000 rupiah. Tentu saja ini modelnya yang paling bawah ya, yang grey, kemudian normal bundling. Nah, ini apa saja yang menarik ya? Jadi dia itu untuk harganya bisa dibilang cukup menarik karena dia punya AMD Ryzen 5 7320U. Jadi ini memang kelihatan lebih tinggi yang ini ya ketimbang yang tadi Advan, tapi ini tetap saja ini seri U ya. Jadi dia performance-nya atau core-nya itu lebih sedikit. Memorinya antara 8 hingga 16GB, storage-nya juga paling kecil ya 256GB, tapi ya mungkin cukup lah kalau mungkin cuma kebutuhannya kuliah. Dapat Windows 11 tapi seperti itu tidak dapat Home and Student ya, Office Home and Student. Kemudian dia punya bobot 1,46 kg. Portnya sendiri cukup lengkap ya, jadi 2 buah USB 3.2 yang Type A, USB 2.0 yang Type A juga, kemudian dia minimal dapat 1 buah USB Type-C. Ini memang kelemahannya menurut saya adalah dia itu seperti Advan, dia punya garansi cuma setahun dan merek lokal juga. Jadi kalaupun Anda tertarik untuk beli laptop ini, saran saya kalau bisa, kalaupun Anda bisa menemukannya ya, cari dulu laptopnya di toko offline untuk cek build quality-nya, karena ini sangat sus untuk menghemat di secara build quality ya. Kemudian untuk berikutnya, kalau memang Anda itu harus banget punya laptop yang punya Nvidia graphics ya, jadi harus punya dedicated graphics card misalnya, untuk mungkin Anda graphic design atau mungkin render 3D, ini bisa jadi pilihan. Meskipun kalau menurut saya sih kalau bisa yang cari yang di atas 10 juta lah, mungkin dapat RTX 3050 atau 4050 ya, karena 2050 itu sudah tua banget. Jadi kita lihat di sini untuk prosesornya sebenarnya nggak tua-tua banget, 13420H, kemudian juga RTX 2050, layar itu 15,6 inci. Dia juga dapat 144 Hz ya, refresh rate-nya, layar IPS level, meskipun sRGB dia 62,5% aja. Memorinya itu sendiri dia 8GB yang sudah ada tapi bisa di-upgrade. Untuk operating systemnya dapat Windows 11 Home, dapat Office juga. Kemudian dia juga dapat port cukup lengkap ya. Jadi dapat USB 3.2 Type-C, juga buah USB 3.2 Type A, HDMI 2.0, kemudian dapat juga RJ45 LAN port ya, kalau Anda tuh sering colok ke LAN ya. Ya, ini adalah laptop gaming ya, dimana ini dapat graphics dedicated Nvidia yang RTX 2050 ya, ini yang udah agak lawas ya. Mungkin Anda bisa gunakan ini kalau memang budgetnya kepepet ya. Hanya saja kalau untuk yang Anda yang nggak terlalu render 3D, mungkin mikir-mikir dulu punya laptop seperti ini karena cukup berat ya dia. Karena beratnya itu starting di 2 kg ya. Nah, ini sebenarnya bukan barang yang direkomendasikan, tapi bagaimana kalau Anda itu pengen laptop yang punya prosesor sekuat mungkin di bawah 10 juta rupiah. Ini bisa jadi Anda cek ya.
Hanya saja saya memang nggak terlalu rekomendasikan untuk beli, dimana ini adalah Tecno Megabook T1 14 inch ya. Dan yang menarik di laptop ini adalah dia itu punya Intel Core i9 ya. Jadi ini sangat-sangat powerful, tapi jangan langsung kepancing untuk beli ini karena kita akan lihat sebentar lagi. Dia itu punya bobot 1,39 kg dan slim ya, 14,8 mm. Dia itu punya layar 100% sRGB, jadi bagus, 350 nits brightness, punya charger juga yang sudah GAN ya, jadi sudah pasti dia lebih enteng ketimbang charger yang biasa ya. Hanya saja ini yang sangat mencurigakan adalah bobotnya itu ringan banget, cuma 1,39 kg, dan dikasih Core i9 ya. Saya kebayangin ini mungkin bakal panasnya luar biasa nih. Mungkin Anda kepikiran ini Anda tuh mungkin ngerunning simulasi yang lama banget, jadi harus punya computing power yang bagus. Di sisi lain Anda punya budget terbatas, dan Anda tuh mungkin pengen ngerikin ya. Hanya saja ini problemnya adalah kalau laptop seringan ini, saya nggak yakin punya cooling yang cukup untuk mendinginkan atau menjaga agar Core i9 itu temperaturnya masih enak buat dipakai ya. Jadi kalau Anda tuh mungkin yang suka ngemodif atau overclock laptop, kalau bisa, kayaknya nggak bisa ya zaman sekarang, ya ini mungkin bisa Anda lirik ya. Atau barangkali nanti dari Tecno-nya sendiri itu bakal membatasi performance dari Core i9-nya, jadi dia nggak bakal full performance ya. Mungkin Anda bisa lihat review-reviewnya, kalau dalam negeri nggak ada, mungkin cari yang luar negeri, apakah Core i9 itu bisa didinginkan dengan laptop dengan chassis cuma 1,39 kg. Oke, demikian aja video singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Apakah Anda tertarik untuk beli laptop pada tahun ini, mungkin untuk kuliah, mungkin untuk kerja? Silahkan like video ini jika tidak bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten berteknologi lainnya. Saya Julian, terima kasih telah menonton.